Salvete fratres, te iterum videre Patris Allegro, veritas liberabit vos. Ya, menarik. Saya memang sering mencermati ceramah-ceramah dari teman-teman Kristen yang lain, terutama dari saudara-saudara terpisah. Dan ya, seperti biasa saya selalu memposisikan diri sebagai inquisitor, memeriksa, mengenali unsur-unsur kebenaran yang terdapat di situ, dan juga menunjukkan poin-poin kekeliruannya ada di mana. Demikian juga yang terjadi dengan dua ceramah dari pendeta yang terhormat Bapak Ezra Soru, dan saya menemukan bahwa ya seperti itu yang terjadi. Mari kita bongkar dalam beberapa menit berikutnya. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Subscribe itu apa? Ya, supaya berlangganan, supaya tetap mendapatkan video terbaru dari Patris Allegro. Oke. Kita beri judul apa ya? Jangan cabut ayat dari konteks, tapi boleh cabut Alkitab dari gereja kah? Katekese ini adalah menunjuk di mana titik rapuh Protestantisme, terutama yang diwakili dalam ceramahnya pendeta Ezra Soru soal hermeneutika atau tafsir kitab suci. Nah, ada hal menarik dari dua ceramah Bapak Ezra Soru tentang penafsiran Alkitab. Dia berbicara cukup waras, bahkan untuk ukuran dunia Protestan yang sering terlalu cepat mengangkat ayat seperti orang mengangkat barang di pasar. Ceramah itu termasuk cukup rapi. Dia menegaskan bahwa Alkitab tidak boleh ditafsir sembarangan, ayat tidak boleh dicomot, konteks harus diperhatikan, genre harus dibaca, siapa yang berbicara kepada siapa, dalam situasi apa, dan dengan maksud apa, semua harus diperiksa. Bagus, good. Katolik bisa mengangguk, amin. Tapi sesudah mengangguk, Katolik harus bertanya, kalau konteks itu begitu penting, mengapa konteks terbesar dari Alkitab justru dibuang? Kenapa ayat harus dikembalikan ke pasalnya, pasal harus dikembalikan ke kitabnya, kitab harus dikembalikan ke penulisnya, tetapi seluruh Alkitab tidak dikembalikan ke gereja yang melahirkan, menjaga, menyalin, membaca, mendoakan, mengkanonkan, dan mewariskannya? Disinilah sistem Protestan mulai terdengar seperti orang yang sangat teliti membersihkan jendela, tetapi lupa bahwa rumahnya tidak punya fonderen. Fonderen itu kata orang Kupang untuk fondasi. Mari kita lihat beberapa poin. Yang pertama, Ezra benar, tafsir liar itu berbahaya. Beliau benar ketika mengatakan bahwa masalahnya bukan menafsir atau tidak menafsir. Setiap orang yang membaca Alkitab pasti menafsir. Bahkan orang yang berkata, saya tidak menafsir, saya hanya ikut Alkitab, sebenarnya sedang menafsir juga. Bedanya, dia menafsir sambil merasa tidak menafsir. Itu lebih berbahaya sebab orang yang tidak sadar membawa pisau biasanya lebih mudah melukai orang lain. Dia juga benar, beliau pendeta ini, ketika mengatakan bahwa doktrin lahir dari tafsir. Kalau tafsirnya sehat, doktrin bisa sehat. Kalau tafsirnya rusak, doktrin ikut busuk. Jadi tidak cukup berkata, saya punya ayat. Semua bidat punya ayat. Saksi Yehova punya ayat. Arianisme punya ayat. Modalisme punya ayat. Teologi kemakmuran punya ayat. Bahkan iblis ketika mencoba Yesus juga membawa ayat. Rupanya setan tidak anti Alkitab, setan hanya anti konteks. Jadi ketika Ezra menertawakan orang yang mengutip ayat secara bodoh, kita juga bisa ikut tertawa. Tetapi setelah tawa itu selesai, kita perlu bertanya lebih serius. Siapa yang menentukan bahwa tafsir Ezra lebih benar daripada tafsir orang yang dia kritik? Jawabannya biasanya konteks, bahasa asli, genre, sejarah, maksud penulis. Oke. Tapi siapa yang menjadi hakim terakhir ketika dua orang sama-sama mengaku memakai konteks, bahasa asli, genre, sejarah, dan maksud penulis, tetapi kesimpulannya berbeda? Disinilah Protestan biasanya mulai batuk-batuk. Ya.
Mari kita lihat poin yang kedua. Protestan mengakui perlunya otoritas, tetapi malu menyebut namanya. Dalam ceramahnya itu, Ezra berkata bahwa jemaat awam perlu belajar, perlu pelatihan, dan kalau sulit menafsir, bisa bertanya kepada pendeta. Ini jujur, ini realistis. Ini juga sekaligus membongkar mitos besar Protestan bahwa Alkitab itu cukup jelas bagi setiap orang percaya tanpa otoritas pengajaran yang mengikat. Kalau Alkitab begitu jelas dalam sistem sola scriptura, mengapa jemaat harus bertanya kepada pendeta? Kalau Roh Kudus menerangi semua orang percaya secara cukup untuk memahami ajaran iman, mengapa orang yang sama-sama mengaku dipimpin Roh Kudus bisa berakhir pada baptis, Pentakosta, Reformed, Lutheran, Advent, Saksi Yehova, Unitarian, Oneness, Injili bebas, dan 1000 variasi lainnya? Biasanya jawabannya begini, ya karena ada yang salah tafsir. Oke, tentu saja, tapi pertanyaannya belum dijawab. Siapa yang berwenang secara final mengatakan tafsir mana yang salah? Pendeta? Pendeta yang mana? Sinode? Sinode yang mana? Sekolah teologi? Sekolah teologi aliran mana? Calvin? Luther? Zwingli? John MacArthur? R.C. Sproul? Ezra Soru? Di sini sistem Protestan berdiri di atas kursi plastik sambil berpidato tentang kokohnya fondasi. Sistem ini membutuhkan otoritas, tetapi menolak otoritas yang kelihatan. Dia membutuhkan guru, tetapi menolak magisterium. Dia membutuhkan tradisi tafsir, tetapi menolak tradisi apostolik. Dia membutuhkan kanon, tetapi menolak komunitas kanonik yang mengenal kanon itu. Akhirnya otoritas tidak hilang, dia hanya pindah alamat dari gereja apostolik ke pendeta favorit, dari konsili ke kanal YouTube, dari magisterium ke algoritma. Keren kan? Poin yang ketiga, konteks ayat dijaga, konteks gereja dibuang. Nah, Bapak Ezra Soru ini menegaskan bahwa ayat harus dibaca dalam konteks. Yeremia bab 29 ayat 11 tidak boleh langsung dijadikan janji sukses pribadi. Matius bab 18 ayat 20 tidak boleh dipakai sembarangan untuk sebuah bentuk persekutuan kecil. Matius 28 ayat 20 tidak boleh dilepas dari konteks misi. Yohanes bab 10 ayat 10 tidak boleh dipajak oleh teologi kemakmuran. Ini semua benar, tetapi prinsip itu harus diteruskan sampai akar. Kalau satu ayat harus dibaca dalam konteks pasalnya, dan satu pasal harus dibaca dalam konteks kitabnya, maka seluruh kitab suci harus dibaca dalam konteks komunitas iman yang darinya kitab suci itu lahir. Alkitab Perjanjian Baru tidak muncul sebagai dokumen privat. Ya. Injil tidak turun dari langit sebagai PDF suci. Surat Paulus tidak dikirim ke ruang hampa. Semua lahir dalam gereja, ditulis kepada gereja, dibacakan dalam liturgi gereja, disalin oleh gereja, dijaga oleh gereja, dibedakan dari tulisan palsu oleh gereja, dikenali sebagai kanonik oleh gereja. Maka mencabut Alkitab dari gereja adalah bentuk eisegesis paling besar. Itu bukan lagi mencabut satu ayat dari konteks, itu mencabut seluruh kitab suci dari rahimnya. Nah, Protestan sering berkata, jangan baca ayat di luar konteks. Katolik menjawab, amin. Sekarang, jangan baca Alkitab di luar gereja. Nah, di situ biasanya suasana mulai hening. Krik, krik, krik. Gitu. Poin yang berikutnya, sola scriptura hidup dari modal yang dia tolak. Ya. Sistem Protestan memiliki ironi yang sangat-sangat mahal. Dia memakai Alkitab sebagai otoritas tertinggi, tetapi daftar Alkitab itu sendiri tidak diberikan oleh Alkitab dalam bentuk daftar final. So, tidak ada ayat yang berkata, inilah 27 kitab Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya. Tidak ada.
Maka dari mana Protestan tahu Injil Matius itu kanonik, Injil Thomas tidak? Dari mana dia tahu surat Roma masuk kitab suci, tetapi surat Barnabas tidak? Dari mana dia menerima Ibrani, Yakobus, 2 Petrus, Yudas, Wahyu yang dahulu pernah diperdebatkan? Dia menerimanya dari proses pengenalan gereja. Tetapi setelah menerima daftar kitab suci itu dari tradisi gereja, dia berkata kepada gereja, "Terima kasih, sekarang kamu boleh keluar. Kami lanjut sendiri." Itu seperti orang menumpang kapal sampai ke seberang, lalu setelah tiba, dia menendang kapten ke laut sambil berkata, "Saya sampai di sini karena peta, bukan karena kapal." Ya, persis orang dari Kupang ke Rote, lewat Puku Afu, pas mendarat di Baa, dia bilang, "Betson pakai ferry ke sini." Beta hanya pakai Google Maps. Padahal peta itu pun dia terima dari kapal yang sama. Inilah rapuhnya sistem Protestan. Dia butuh gereja untuk tahu kitab suci, tapi menolak gereja ketika kitab suci harus ditafsirkan secara mengikat. Dia menerima buah tetapi menebang pohon. Dia minum air tapi menghina mata air. Dia memegang surat keluarga tetapi mengusir keluarga yang menyimpan surat itu selama berabad-abad. Poin berikutnya, tanya pendeta, quote tanda petik, tanya pendeta adalah magisterium mini tanpa garansi, tanpa jaminan. Jadi ketika Bapak Esra Suruh berkata bahwa jemaat awam dapat bertanya kepada pendeta, dia sebenarnya sedang mengakui prinsip Katolik dalam bentuk kecil. Umat membutuhkan pengajar yang sah agar tidak terseret tafsir liar. Masalahnya, dalam Protestan, pendeta tidak punya otoritas apostolik yang mengikat seluruh gereja. Dia bisa benar, bisa salah. Kalau pendeta A berkata baptisan bayi sah, pendeta B berkata sonde sah. Kalau pendeta A berkata Ekaristi sungguh tubuh dan darah Kristus, pendeta B berkata hanya simbol. Kalau pendeta A berkata keselamatan bisa hilang, pendeta B bilang tidak mungkin hilang. Kalau pendeta A bilang karunia bahasa roh masih berlaku, pendeta B bilang sudah berhenti. Lalu umat harus karmana. Bagaimana ya? Tafsir sendiri. Tetapi tafsir sendiri berbahaya. Tanya pendeta, pendeta saling berbeda. Cek konteks, mereka semua mengaku cek konteks. Belajar bahasa asli, ahli bahasa asli pun saling berbeda. Berdoa minta Roh Kudus, mereka semua mengaku dipimpin Roh Kudus. Maka lingkarannya kembali ke awal. Sistem ini seperti kompas yang jarumnya berputar terus, tetapi pemiliknya tetap berkata bahwa yang penting kita berjalan berdasarkan arah. Arah mana? Arah yang mana, saudara? Ya. Poin berikutnya, tafsir sehat butuh lebih dari metode. Dia butuh otoritas. Nah, metode hermeneutika memang penting. Observasi teks penting. Bahasa asli penting. Genre penting. Konteks sejarah penting. Tetapi semua itu belum cukup untuk menjaga kesatuan iman. Kenapa? Karena metode tidak pernah menafsir dirinya sendiri. Metode dipakai oleh orang. Orang membawa asumsi, tradisi, kepentingan, luka sejarah, agenda polemik, dan kacamata denominasi. Seorang reformat membaca Yohanes 6 dengan kacamata tertentu. Seorang Lutheran membaca dengan kacamata lain. Seorang Katolik membaca dalam terang liturgi dan tradisi. Seorang Pentakosta membaca kisah para rasul dengan aksen berbeda. Semua bisa berkata, saya memakai konteks. Jadi pertanyaannya bukan hanya metode apa yang dipakai, pertanyaannya lebih dalam. Komunitas iman mana yang punya otoritas untuk menjaga makna apostolik? Katolik menjawab, gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Gereja yang menerima iman dari para rasul, gereja yang memiliki suksesi apostolik, gereja yang merayakan Ekaristi sebelum kanon perjanjian baru ditetapkan secara final, gereja yang melawan bidat-bidat awal bukan dengan Alkitab saja,
tetapi dengan kitab suci yang dibaca dalam tradisi iman rasuli. Nah, kalau Protestan jawabannya Alkitab saja. Lalu ketika Alkitab saja menghasilkan tafsir yang saling bertentangan, mereka berkata tafsir yang benar harus sesuai konteks. Ketika konteks juga diperdebatkan, mereka berkata harus belajar lebih baik. Ketika yang belajar lebih baik pun tetap berbeda, mereka berkata yang penting doktrin esensial. Ketika ditanya siapa yang menentukan doktrin esensial, mereka kembali membuka Alkitab menurut tafsir masing-masing. Selesai. Begitulah lingkaran itu berputar seperti kipas tua, bersuara keras tetapi tidak mendinginkan ruangan. So, poin berikutnya, Ezra menyerang tafsir liar tetapi sistemnya melahirkan tafsir liar. Ya. Ini bagian yang paling ironis. Ezra dengan benar menyerang tafsir liar, tetapi sistem Protestan yang dia bela justru menyediakan habitat paling subur untuk tafsir liar. Kenapa? Karena begitu otoritas gereja diputus, setiap orang dengan Alkitab, mikrofon, dan rasa percaya diri bisa menjadi pusat tafsir baru. Hari ini seseorang membaca Alkitab, besok buka kanal YouTube, lusa membangun pelayanan, tanda petik pelayanan, minggu depan mengoreksi semua gereja, bulan depan mengaku memulihkan ajaran rasuli yang hilang selama 1500 tahun. Ini bukan karikatur ya, ini sejarah Protestan modern dalam format Wi-Fi. Ya, setiap bidat berkata, saya kembali ke Alkitab. Ya, Arius bisa berkata begitu, Saksi Yehova juga bilang begitu, Oneness apalagi, Mormon, tambah kitab baru lagi, teologi kemakmuran juga, anti-trinitarian, seperti yang terjadi antara Ezra dan Rudi Layar Teologi sekarang. Anti sakramen, Deki dan MBM itu anti liturgi, seperti ada satu pendeta yang sering serang Allegro itu. Semua membawa ayat, semua membawa klaim konteks, semua membawa keberanian, yang hilang hanya satu, ketaatan pada gereja. Jadi ketika pendeta Ezra berkata bahwa salah tafsir bisa membawa orang pada kesesatan, Katolik menjawab benar. Justru karena itu, Kristus tidak meninggalkan kita hanya dengan teks, tetapi dengan gereja. Bukan hanya dengan kitab, tetapi dengan kawanan. Bukan hanya dengan dokumen, tetapi dengan gembala. Ya. Nah, yang paling penting adalah ini. Alkitab bukan mayat di meja bedah akademik. Ya. Ada bahaya lain dalam pendekatan Protestan modern. Alkitab diperlakukan seolah-olah cukup dikuasai melalui teknik, ya, pelajari konteks, bahasa asli, struktur, genre, lalu selesai. Tentu saja semua itu berguna, tetapi Alkitab bukan mayat di meja bedah akademik. Ya, Alkitab adalah kitab gereja. Dia hidup dalam liturgi, dia bernafas dalam doa, dia dimeteraikan dalam sakramen, dia dijaga dalam pengakuan iman, dia dinyanyikan dalam mazmur, dia dibaca dalam ekaristi, dia diterima dalam tradisi. Karena itu, memahami Alkitab bukan hanya urusan membongkar struktur kalimat. Itu juga urusan masuk ke dalam paham tentang Alkitab. Itu juga soal masuk ke dalam iman gereja yang dari awal membaca teks itu sebagai miliknya. Nah, Protestan sering membaca Alkitab seperti ahli waris yang datang terlambat, membuka lemari keluarga, mengambil surat-surat tua, lalu berkata kepada keluarga asli, mulai sekarang saya yang jelaskan arti dari semua ini. Katolik tidak menolak studi, Katolik tidak menolak konteks, Katolik tidak menolak bahasa asli, tetapi Katolik menolak kesombongan modern yang berpikir bahwa 2 semester hermeneutika bisa menggantikan 2000 tahun tradisi apostolik. Nah, titik rapuh dari pendeta Ezra Suruh ada pada, dan Protestan pada umumnya ada pada kanon, tafsir, dan otoritas. Rapuhnya sistem Protestan ini tampak pada 3 titik. Pertama, soal kanon. Protestan mengakui Alkitab sebagai otoritas, tetapi Alkitab tidak memberikan daftar final kitab-kitabnya sendiri.
maka dia harus bergantung pada kesaksian gereja. Tapi setelah bergantung, dia menolak otoritas gereja itu. Ini inkonsistensi pertama, catat itu. Yang kedua, soal tafsir. Protestan berkata Alkitab jelas, tetapi realitas denominasi menunjukkan perpecahan tafsir yang luar biasa. Ketika ditanya mengapa berbeda, jawabannya karena salah tafsir. Tetapi siapa hakim final untuk menentukan tafsir yang benar? Tidak ada yang benar-benar mengikat. Nah, ini inkonsistensi kedua. Yang ketiga, soal otoritas. Protestan menolak magisterium Katolik, tetapi menggantikannya dengan magisterium informal. Pendeta, sinode, sekolah teologi, tokoh denominasi, penerbit buku, kanal YouTube, dan tradisi reformat atau Injili. Bedanya, magisterium informal itu tidak mau mengaku sebagai magisterium. Dia memakai mahkota, tetapi pura-pura hanya memakai topi biasa. Ini inkonsistensi ketiga. Ya, so jelas. Allegro selalu bilang Protestan itu inkonsisten. Nah, jawaban Katolik atau tanggapan Katolik terhadap ceramah Esdra pada umumnya soal kitab suci dalam tradisi dan magisterium. Ya, posisi Katolik sebenarnya lebih utuh. Kitab suci adalah sabda Allah yang tertulis. Tradisi suci adalah sabda Allah yang diwariskan dalam kehidupan gereja. Magisterium bukan sumber wahyu baru, melainkan pelayan yang menjaga agar kitab suci dan tradisi tidak dipelintir. Jadi Katolik tidak berkata, jangan baca Alkitab. Katolik berkata, bacalah Alkitab di rumahnya. Rumah itu adalah gereja. Bukan karena gereja lebih tinggi dari sabda Allah, tetapi karena sabda Allah dipercayakan kepada gereja. Sama seperti surat kerajaan tidak lebih rendah karena disimpan oleh istana. Justru karena surat itu penting, dia tidak dibiarkan di pasar untuk dicoret-coret setiap orang yang merasa mendapat ilham. Jadi ketika Esdra berkata bahwa penafsiran sehat harus menghormati konteks, Katolik menjawab setuju. Dan mari kita lanjutkan prinsip itu sampai selesai. Hormati konteks ayat, hormati konteks kitab, hormati konteks sejarah, hormati konteks genre, hormati konteks penulis, dan akhirnya hormati konteks gereja. Karena Alkitab tanpa gereja bukan lagi kitab suci dalam arti penuh. Dia menjadi arsip yang diperebutkan. Dia menjadi gudang amunisi. Dia menjadi bahan debat. Dia menjadi cermin tempat setiap denominasi melihat wajahnya sendiri. Ya, jadi jangan hanya selamatkan ayat dari konteks yang salah, selamatkan Alkitab dari rumah yang salah. Esdra suruh benar bahwa ayat yang dicabut dari konteks bisa menjadi alat kesesatan, tapi dia belum cukup radikal. Dia menyelamatkan ayat dari salah tafsir kecil, tetapi sistem Protestan masih membiarkan salah tafsir besar, yaitu mencabut Alkitab dari gereja. Dan itu bukan kesalahan kecil. Itu seperti menyelamatkan daun dari debu, tetapi mencabut pohonnya dari tanah. Maka kepada saudara-saudara Protestan, pertanyaannya sederhana. Kalau konteks begitu penting, mengapa kalian berhenti sebelum sampai pada konteks gereja? Kalau tafsir liar begitu berbahaya, mengapa kalian mempertahankan sistem yang membuat setiap orang bisa menjadi paus kecil dengan Alkitab di tangan? Kalau jemaat harus bertanya kepada pendeta, mengapa pendeta tidak harus tunduk pada gereja apostolik? Kalau Alkitab tidak boleh dipelintir, mengapa sejarah kelahirannya boleh dilupakan? Inilah ironi besar itu. Protestan sangat takut kalau ayat dicabut dari konteks, tetapi tidak terlalu gelisah ketika seluruh Alkitab dicabut dari rahim gereja. Mereka menjaga pagar ayat, tetapi membongkar rumah kitab suci. Dan sesudah rumah itu roboh, mereka masih bertanya, mengapa semua orang menafsir dari puing-puing yang berbeda? Maka, sekali lagi perlu ditegaskan, Protestantisme itu konsisten untuk tidak konsisten. Nie, będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Israel.